Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berkata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bab yang berkaitan dengan hak-haknya anak dan istri. Kemarin kita membahas tentang haknya orang tua, keluarga. Sekarang apa tugas seorang suami untuk anak dan istrinya? Yang aku maksud dengan ahal di sini adalah istri, wabil iyal adalah orang-orang yang wajib dinafkahi oleh suami. Atau orang-orang yang ada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya. Maka yang pertama, fayajibu alaihil qiyam binafaqatihim wa kiswatihim. Seorang suami wajib untuk memberi nafkah istrinya. Wajib. Kalau enggak, hutang. Karena itu hak. Setiap pagi subuh, istri berhak untuk menerima uang untuk makan dalam sehari. Maka wajib nafkah itu setiap hari sekali. Tapi kadang-kadang mungkin suami ada yang ngasihnya mingguan, ngasih makan untuk masak, beli beras dan lain-lain dalam waktu seminggu. Ada yang sebulan, terserah. Tapi kalau dia ngasih seminggu, sebulan, yang lain itu belum wajib dititipin. Yang wajib itu di hari itu, subuh itu, adzan subuh itu wajib kita memberikan hak istri. Kalau enggak, hutang. Ada seorang suami enggak kerja, kemudian akhirnya istri yang beli makan dan lain-lain berbulan-bulan. Itu kalau suaminya sudah kerja punya uang, boleh istri menagih jumlah semua hutang makan selama berapa bulan. Kalau mau dimaafin juga boleh, sedekah. Pemberian istri kepada suami, karena nggak usah perhitungan, karena suami juga kalau punya rezeki ngasihnya juga kadang lebih, nginggi monggo. Tapi kan Islam itu mengajarkan haknya dulu. Hak dan kewajiban itu harus tahu. Jadi nggak boleh sampai suami nggak kerja kemudian. Terus apakah suami kalau nggak bisa memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut itu jatuh cerai? Enggak. 30 tahun enggak cerai kok 3 bulan. Yang bikin cerai itu kan karena KUA ngasih taklik. Jadi gini loh hadirin, tak kasih tahu ya, tak ceritani sampean iki ceritane. Di Islam tidak ada yang bisa menyeraikan suami istri kecuali dari pihak suami atau hakim di beberapa perkara saja. Apa beberapa perkara itu? Yang pertama, kalau suami sudah mengatakan ketidakmampuannya memberi nafkah. Bukan nggak beri nafkah, nggak mampu. I'sar fin nafaqah. Kalau dia mampu tapi nggak memberi nafkah, itu nggak bisa. Paling hakim cuma mengatakan bayar, selesai.
Tapi i'sar itu menyatakan ketidakmampuan, saya nggak mampu lagi. Boleh kalau ada suami mengatakan saya nggak mampu lagi memberi nafkah kamu, boleh si istri ke hakim KUA, pengadilan agama, untuk meminta cerai atas pengakuan suami yang mengatakan ketidakmampuannya memberi nafkah yang wajib. Maka di situ boleh hakim, wali hakim menjatuhkan cerai. Tapi wali hakim harus tanya kepada suami, betul nggak kamu nggak mampu? Satu. Yang kedua, hakim berhak untuk menjatuhkan cerai. Itu pun bukan cerai, fasakh nanti di bab yang namanya ilah. Ilah itu kalau suami sumpah tidak mau menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Demi Allah, saya nggak akan menyentuhmu, nggak akan menjimakmu sampai setahun atau setengah tahun. Maka ditunggu oleh istri 4 bulan dia nggak betul-betul dijimak, langsung ke hakim. Nanti hakim tanya, gimana? Kau batalkan sumpahmu dan kau gauli istrimu, atau kami fasakh pernikahan? Dia tidak mau, saya tidak mau ngumpuli istri saya. Hakim langsung ngetok palu, fasakh nikah. Dua ini hakim bisa memisahkan suami istri. Paham? Yang lainnya nggak bisa. Di mazhab kita Syafi'i nggak bisa. Adapun yang dilakukan pengadilan agama, berantem gini atau macam-macam kita langsung ketok palu cerai, nggak sah. Maaf, saya ngomong apa adanya, nggak sah. Bahaya. Bahaya. Karena hakim mengatakan cerai, bikin surat cerai, tapi di Islam kacamata agama mengatakan dia masih suami istri. Makanya sampean kalau mau nikah sama janda, hati-hati, tanya dulu perceraiannya bagaimana. Jangan percaya dengan surat cerai. Sekarang kadang-kadang pengadilan agamanya dikasih duit jatuh cerai. Nah, ada beberapa kejadian saya lihat. Gara-gara suaminya nikah lagi, dia marah ke pengadilan agama minta cerai. Cerai. Ya apa cerai? Dari mana dalilnya ini? Dari mana ada dalil suami kawin lagi, hakim berhak menjatuhkan cerai? Dari mana? Tak ada. Nah, saya pribadi mengikuti apa yang dikatakan oleh sebagian guru saya. Kalau sudah hakim menjatuhkan surat cerai, sebaiknya walaupun mestinya belum cerai, jatuhkan cerai. Bagi suami, jangan paksa, gak sah itu, hakim gak sah, terus dia mau pegang teguh, malah bahaya. Karena istri kadang-kadang perempuan ini ngawur, yang penting aku soleh surat cerai. Masih Habib Jamal ngomong gak cerai, gak ngurus aku. Rabi tetap. Nah kalau dia nikah, gak sah nikahnya. Dia kumpul, zina. Makanya kalau suami istri terus istriku ruwet nang pengadilan jaruk cerai dan pengadilan mau cerai, sudah ceraikan aja. Sudah ceraikan aja, jangan dipegang-pegang, bahaya. Karena kejadian ini saya lihat dengan mata kepala saya. Sebagian orang yang saya tahu, setelah hakim atau pengadilan agama memutuskan cerai, dia nggak ngurus, dia cerai, dia nikah sudah. Lah yang suami juga apa nggak dayuth, membiarkan istrinya tinggal dengan laki-laki, kumpul sama laki-laki, hanya memegang egonya, mau mengatakan gak, kata cerai pok, ego. Ini andanya dosa, perempuannya dosa, kabeh dosa akhirnya. Terus enaknya gimana? Pegatan, cerai, sudah. Golek liyane, wake wedok buru, wake wedok buru. Calon pengantin akeh, golek ayu-ayu solehah. Seneng pengajian, Masya Allah. Ribut, sijir cekeli sampai mati itu gawe opo. Kan gak ono kode mana. Sudah mau diapakan lagi? Kita mau cinta, tapi ya kalau sudah memang dia minta cerai,
kesian karena pengadilan agama ini kadang-kadang menjatuhkan talak kepada orang yang nggak bisa dijatuhkan talak. Dua itu saja. Nah, hadirin, yang menjadi masalah, nah ini di pengadilan agama ini memberikan solusi. KUA pengadilan agama ini memberi solusi. Yang menjadi masalah itu kalau suami hilang. Suami hilang. Mbonang di pot hilang. Tibake perang di Ukraina. Terus tidak ada kabar. Itu nggak bisa jatuh cerai kecuali diperkirakan berapa umur suaminya. Jadi umpama orang rata-rata mati umur berapa? Anggap 70. Ini umur laki-lakinya waktu lari hilang umur 50, nunggu 20 tahun baru jatuh talak. Ya lek umur 50. Nek rabi umur selawe, ininya umur 25 tahun, apakah istrinya hilang ditinggal ngenteni 50 tahun? Waduh, sayang. Jadi hukumnya gimana? Nggak bisa. Kalau sudah, kecuali kalau hilang kayak kecelakaan pesawat, ya ghlib ala dhannihim, wis gak mungkin urip. Umpama ya, naudzubillah, sampean punya suami itu naik pesawat. Pesawat apa ya? Tak sebut no bahaya iki, sing nek penjara iki. Numpak pesawat terbang. Tahu-tahu pesawatnya itu jatuh di laut. Naudzubillah, der. Kira-kira mati apa urip? Mati. Sudah, istrinya dicari jasadnya. Ketemu kabeh, sing mati-mati ketemu. Bojone gak ketemu nang ndi gak ruang. Berarti kan enggak tahu dia ini istrinya, suaminya meninggal atau tidak kan enggak tahu. Ya. Akhirnya ya ghalibud dhon, yakni yang lainnya mati kok. Ya kan dia pasti mati lah, cuma enggak ketemu aja jasadnya, diperkirakan mati. Ya, diperkirakan mati, dia selesaikan iddah dulu 4 bulan. Ya. Setelah iddah selesai, boleh nggak nikah? Boleh kan, sudah. Kan nggak ada yang nyerai, tapi kan suaminya dianggap kayak mati. Sudah. Sedih dia, dapat setahun ada laki-laki yang baik mau nikah. Boleh? Boleh. Nikah. Tengah-tengah nikah, moro Joko iki. Assalamualaikum. Loh. Di mana? Aku terdampar di pulau. Diselametno mbek iwak nus. Dan alhamdulillah saya sekarang hidup. Loh kon kok gak ngek kabar? Di laut gak ono sinyal iku. Saya hidup di laut, di pulau kecil sudah hampir 6 bulan, setahun saya di sana. Subhanallah, ada orang cari ikan, kelihatan saya, ono wong kayak gini terdampar, diselametno, alhamdulillah. Gimana hukumnya? Nikahnya kembali sama yang pertama, putus dengan yang kedua, otomatis. Makanya kan ada teka-teki dalam fikih itu yang mengatakan seperti ini. Ada orang sholat, pas salam pertama cerai dengan suaminya. Salam kedua atau kebalikannya, batal sholatnya, cerai dengan suaminya. Ini ada orang sholat ini, assalamualaikum warahmatullahi batal, assalamualaikum warahmatullahi, pegatan di bojone. Apa kira?
sembahyang apa iki moro ini batal dari pegatan. Tapi kalau dia ndak noleh gini, ndak batal. Dia ndak noleh gini, nggak batal. Apa itu? Yang pertama, dia ini adalah sholatnya seorang wanita, ya, wanita yang sholatnya itu tayamum karena nggak ada air. Pas salam pertama, assalamualaikum, ketok banyu, batal sholatnya. Sholatnya orang pakai tayamum kelihatan air, batal. Pas salam ke kiri, bojone sing emang ndek laut itu balik itu. Suaminya yang hilang kembali, maka hukumnya apa? Suami yang kedua ini batal nikahnya, kembali ke yang pertama. Ini seperti itu. Nah, terus gimana hadirin menghadapi masalah seperti ini? Suami hilang, tukaran mbek bojone apa ya apa, but numpak sepeda motor mulai tahun 2001 sampai 2022. Bonang ndi wong iki? Boleh ndak si istri nikah lagi? Ndak bisa. Di WA ganti nomor, di SMS sinyal gak ono, nang ndi karo wis ilang, wis loro ati, but hilang. Itu repot hadirin. Cerai tidak. Perempuan seperti itu nasibnya susah. Disitulah KUA, Kantor Urusan Agama, memberikan solusi. Apa solusinya? Taklik talak. Setiap orang yang nikah disuruh baca taklik talak. Apabila saya sebagai suami selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada istri saya, maka saya jatuhkan talak. Nah, itu enak. Enaknya kalau ada masalah kayak tadi, suami hilang, but, petanggulan balik, sudah jatuh talak. Loh, kapan saya talak? Dalam pernikahan awal kamu sudah taklik, nggak ngasih makan. Nah, berarti orang nggak ngasih nafkah kepada istri 3 bulan tuh nggak jatuh talak, kecuali kalau dia taklik talak. Do you understand? Kon paham apa gak cocok ngene-ngene gak paham, kon tak lugup pisan kon. Nggih. Jadi nggak ngasih nafkah, suami nggak memberi nafkah kepada istri 3 bulan itu tidak jatuh talak. Bukan karena tidak memberi nafkah itu ya. Kemudian menjadi sebab talak, enggak. Ya dosa dia, enggak memberi nafkah 1 hari aja dosa, apalagi 3 bulan. Tapi tidak sebab talak. Adapun yang terjadi di Indonesia, jatuhnya talak itu karena suami dituntun sama KUA untuk mentaklik talak, menggantungkan talak dengan tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut. Itulah yang menjadi sebab 3 bulan tidak memberi nafkah tolak. Kalau nggak ada taklik, nggak ada itu. Ya, tapi ada bagusnya juga. Ya, ada nggak bagusnya? Nggak bagusnya kalau istri yang hilang. Artinya teko endi? Ya, istrinya hilang. But goreng di wong. Suami tidak bisa memberi nafkah dalam 3 bulan, jatuh talak karena sesuai dengan kalau saya tidak memberikan, tidak menyampaikan uang nafkah 3 bulan, maka jatuh talak. Lah kan repot ya diri. Bojomu hilang 3 bulan ya pegatan kon. Ya seperti itu. Kecuali kalau di dalam takliknya itu disebut bahwa kecuali kalau istri yang hilang atau nggak mau menerima, maka tetap nggak jatuh talak. Ya, mungkin itu lebih baik. Kadang-kadang sebabnya marah-marahan, suami mau ngasih nafkah, nggak mau istri, nggak mau saya terima, nggak mau, sampai disengaja sampai 3 bulan lebih, jatuh talak. Ya, maka itu kita kembali kepada pembahasan tentang
nafkah. Wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya. Lah tergantung nafkahnya itu nanti. Apa aja yang wajib nafkah itu? Bukan cuma makan, juga ada lauk, ya, juga ada apa namanya lauk yang pantas. Terus kiswatihim, memakaikan atau membelikan baju yang pantas buat dia. Jadi gini, Anda kalau mau wajib Anda wahai laki-laki, kalau nikah dengan perempuan, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Nek sing mbok rabi, wong areng-areng, mbok tukokno kelambi, teko pasar gede, itu pantes. Itu cocok buat dia. Tapi kalau dia keluarga mampu, keluarga yang ini, Anda nikahi, maka Anda harus belikan baju yang pantas buat dia. Tukune ndek mall, mereknya sing rada apik. Ojo mbok tukokno ndek pasar. Ndak terima dia. Loh, Beb, yo jangan apa jenenge ojo matrik sing ngongkon-ngongkon rabi mbek wong iku sapa? Loh, Beb, cinta dengkulmu kon gak gelem bondo kok salahe dhewe kon rabi mbek nek wong sugih. Loh iya. Terus anak orang kaya kalau Anda nikah, kalau dia terbiasa dengan pembantu, Anda wajib untuk bayari pembantu. Dia terbiasa dengan di rumahnya dibantu dengan pembantu, maka Anda wajib untuk menyiapkan, memberi nafkah, yaitu menyiapkan pembantu. Makanya kan ada kafaah, ono jok cinta-cinta tok ae, rabi loro kabeh kon. Keluarga kaya, loro, wajib Anda membelikan obat. Nek sing mbok rabi anake wong areng-areng, mbok tukokno obat generik, mbek Mixagrip cukup wis. Tapi kalau Anda orang mampu, ya harus belikan yang pantas obatnya, ya ojo sing generik 200.000 tuh. Lho Beb, repot ya rabi mbek nang sugih makane. Ya, harus dipikir, kecuali kalau si perempuan tadi itu rela dengan semua yang ada. Iku biasanya terjadi 2 wulan 3 wulan tok. Kandhani kono wong lanang. Mari 4 wulan loro kabeh, cinta wis rada ilang. Oh wis, endi rek aku gak kiso dhewean kudu ono babu dengkulmu atau kok endi. Lho kon biyen nak jarine rabi ruwet wis. Makanya di situ ada kafaah. Kafaah itu kesetaraan dalam nikah. Ojo cinta monyet kon pertama tok seneng-seneng kon. Mau nikah sama anaknya ningrat. Mau nikah sama anaknya orang profesinya tinggi. Anda pikir Anda menikahi dengan orang yang nasabnya lebih tinggi. Anda mikir, Anda nanti ketika kumpul sama keluarganya direndahkan dengan nasab itu. Waduh, aku kok dikucilno ngene, kon lha apa gak mikir tuh kok pertama kok. Makanya kafaah ini penting. Ada 5. Syartul kafaati khamsatun qad hurrirat yumbika anha. Syartul kafaati khamsatun qad hurrirat yumbika anha baitu syi'rin mufradu. Nasabun wa dinun hirfatun hurriyatu faqdil huyubi wa fil yasari taraddudu. Nah ini. Ada 5. Apa? Nasab. Pertama kafaah fin nasab. Anda nikah sama orang yang nasabnya nasab itu urusan duniawi, bukan di sisi Allah ya. Kontakkan ini anak kiai ambek anak wong biasa itu ndak setara dalam status apa sosial manusia. Di mata Allah ndak ada. Saya ndak ngomong mata Allah ini, di mata Allah semuanya takwa. Turunan Rasulullah sama bukan turunan Rasulullah mbek turunane Firaun, wis Firaun wis. Ya.
itu status dalam nasab sosial lebih baik mana? Ayo ngomong Fir'aun ya kan. Rasulullah. Tapi di mata Allah, kalau anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah maksiat, neraka tetap. Anaknya Fir'aun, putune Fir'aun, taat mlebu surga. Status sosial beda dengan status pandangan Allah. Jadi orang-orang ini kadang-kadang terlalu didramatisir. Masalah nasab ini didramatisir. Orang Arab sama orang Ajam. Arab ini awalnya tidak mulia, jahiliyah, tidak mulia Arab ini. Tapi karena ada Rasulullah dari sana, akhirnya status sosialnya itu naik. Naiknya itu gara-gara Nabi, Kalau umpama Nabi Muhammad itu lahir atau diutus di batu, nggak ada orang kayak orang batu di dunia. Kenapa? Karena ada nabinya gitu. Kenapa Arab lebih baik? Bukan lebih baik, status sosialnya lebih tinggi daripada non-Arab, Ajam. Karena di situ ada Rasulullah. Tapi itu cuma status sosial. Status di sisi Allah. Katanya Rasulullah apa? La farqa bainal Arab wal Ajam wal Aswad wal Abyad illa bitaqwallah. Ini Nabi yang ngomong. Nggak ada bedanya Arab, Ajam, putih, hitam warnanya, nggak ada bedanya kecuali takwa sama Allah. Ini statusnya Allah. Tapi status sosial otomatis Arab itu naik gara-gara ada Nabi. Di antara Arab sendiri yang keturunannya Nabi statusnya naik dibanding Arab yang lain. Makanya dalam kafa'ah orang Arab anak cucu Rasulullah nikah dengan yang bukan, itu statusnya beda. Kalau ridho dengan ridho, semuanya ridho tetap sah. Cuman dalam status sosialnya itu beda. Kak, saya kasih tahu ya. Oh, Nabi tidak seperti itu. Gini tak cerita nih kon. Rasulullah itu punya anak namanya siapa? Putrinya yang paling dicintai siapa? Sayyidah Fatimah. Dinikahi oleh siapa? Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali itu mau poligami. Di zamannya Rasulullah mau poligami. Yang mau dinikahi siapa? Anaknya siapa? Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal perempuan ini mau dinikah sama Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ajama'ta baina binti khairin nas wa binti syarrin nas. Apakah kau mau kumpulkan anaknya paling afdolnya makhluk Allah Rasulullah dengan paling bejatnya makhluk Abu Jahal? Berarti Rasulullah rasis. Bukan aku khairun nas, ini enggak. Anaknya Abu Jahal sampai anakku beda. Iki anake bajingan ya Abu Jahal. Kan jangan. Berarti Rasulullah rasis. Enggak. Ini nggak bisa dipungkiri hadirin. Nggak bisa dipungkiri. Makanya nasab itu kalau di dalam fikih Arab, terus dalam Arab ada Quraisy, non Quraisy. Quraisy pun nanti ada Hashimi dengan non Hashimi, Fatimi. Anak cucunya Sayyidina Fatimah, udah itu. Itu yang disebut dengan syarifah. Itu statusnya sosialnya tinggi. Yang menikahi diharapkan yang sama. Tapi kalau tidak dianya ridho, orang tuanya ridho, tetap sah pernikahannya nantinya. Tapi status sosial yang berbeda dalam menjalani pernikahan itu masalah. Saya nggak bahas masalah yang nasab. Saya bahas yang masalah nasabun wa dinun. Kalau din wajib, kafa'ah fid din, Islam sama Islam harus setara. Karena selain agama Islam, status sosialnya di bawah Islam. Tapi ini syarat kafa'ah yang wajib,
bukan yang terus kalau ini dilanggar sah, enggak. Kalau yang tadi yang atas dilanggar karena ridho sah, kalau ini mau ridho enggak ridho tetap enggak sah sudah, kalau ini beda, yaitu agama. Islam nikah sama non muslim enggak sah sudah, karena enggak kufu, enggak setara status sosialnya. Siapa yang bilang enggak setara? Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah wa syarrul bariyah. Beda status, Rek. Sebaik-baiknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk yang tidak beriman. Tapi kita masih tetap, walaupun dia di mata kita, di mata Allah, ini orang yang kafir, ini orang buruk, tapi kita tetap tidak bisa. Ya, ini mereka punya hak untuk kita toleransi yang baik dengan kita. Tapi tidak bisa, tidak kufu nikah sama orang muslim. Makanya nikah beda agama itu tidak bisa diterima dengan apapun, dalil apapun. Quran melarang, hadis melarang, fatwa ijma ulama melarang. Yang membolehkan beda agama itu ulama sing gak kenal kabeh. Saya pernah dengar di YouTube perdebatan antara Kiai Khalil Nafis dengan satu orang yang ngaku Gus, kemudian mengatakan boleh nikah beda agama. Saya lihatnya, ya Allah, geli lihatnya. Longop ben bongol. Wis keliru kabeh dalile, salah kabeh iki dalil dige guyonan mbek Kiai Khalil Nafis. Jadi maksa untuk dan ngominter mana ngomongnya. Saya mengatakan haram atau enggak, saya itu dulu zaman saya masih nyantri. Saiki wis alim aku wis ngerti bahwa itu enggak apa-apa. Lah wong ijma ulama seluruh dunia mengatakan haram dan enggak sah kok dul gemuk iki moro-moro koyok pinter-pinter wae. Dari ngomongnya ketara lek wong goblok. Man qala ana alim fahuwa jahil, kata Rasulullah. Wong lek ngomong ngerasa dene alim goblok. Tidak bisa diterima, nikah beda agama tidak bisa diterima, tidak sah nikahnya. Nasabun wa dinun hirfat. Nah ini hirfah, ini yang saya mau ngomong. Hirfah itu profesi. Anaknya apa yang profesinya tinggi itu apa? Bos Pertamina. Bos Pertamina. Apa Pertamina itu? Bos Pertamina. Pertamina itu apa? Pertamina itu singkatan apa? Pertamina per tahun minyak naik. Moro eling regane bensin aku rek. Ngomong Pertamina itu moro eling rega mundak bensin. Nah, wis gak apa-apa wis mundak temudun jarno donya iki. Wong pikiri ngelu tetep sak ngono iku. Bos Pertamina, manajer BUMN, bos. Tapi sing gak koruptor, koruptor ya masih bos ya tetep ae bobrok. Ya. Maling. Ya, bos Pertamina yang bagus. Bos ate dirabi mbek juragan Pertamini dadakno. Iya. Pertamini lho rek 5 juta tuku alate, 10 juta iku Pertamini, yang siji bos Pertamina. Punya anak, yang bos Pertamina ini anaknya putri. Ayu no. Pertamini iki ganteng. Tapi Pertamini rek saulan ya 3 juta untungnya. Sing iki gajinya tok itu 50 juta, tunjangan 200 sampai 500, 250 sampai 300 juta per bulan. Sing iki 3 juta, iki anak wedoke lek nang mall gesek sek. Motor AC ini ketemu di alun-alun di Pertamini, alun-alun utap itu, lirik demi lirik, akhirnya kenal
kenal, oh inter iki. Si Pertamini iki rupane akeh racune lek ngomong. Hingga terpikat mau nikah. Sah nggak nikahnya anak Pertamina dengan Pertamini ini? Gini, kalau anak perempuannya rela, bapaknya rela, sah. Tapi kalau tidak, bapak nggak rela atau anak nggak rela. Anak nggak rela gimana? Anak nggak rela itu kalau bapaknya yang jodohkan kepada Pertamini. Anak itu guana itu perhatian. Dia berhak enggak? Saya enggak bisa, enggak sah. Walaupun walinya mujbir. Wali mujbir itu kan wali yang berhak menikahkan tanpa sepengetahuan anak perempuannya. Tetap enggak sah kalau enggak kufu. Nah, akhirnya bapaknya ngomong, "Nak, pikiran lo, Nak. Pikiran lo, iki Pertamini lo." Ayas Pertamina, Jess. Yeah. Akhirnya kadung cinta mati. Enggak, Pak, saya siap hidup sengsara, siap. Wedok rungokno. Kono jo kakek ndelok sinetron. Ya, hidup kalau seperti itu karena kesolehannya, karena akhiratnya boleh. Cuman kalau cuman sekedar parasnya atau pinter-pinternya ngomong menarik hati atau apa kira rayuan mautnya, hati-hati, pikir panjang. Wong wedok kadang nggak mikir dawa. Dinikah nggak kufu ini. Nah, kewajiban suami tadi itu menikahi anak Pertamina ini. Dia terbiasa dengan kemewahan, terbiasa ini, maka belikan sesuatu yang pantas, baju yang pantas buat dia. Ojo ditukokno sing murah. Ya kalau dia ridho ya nggak apa-apa, tapi haknya dia yang pantas buat dia. Nggak terus harus berlebihan juga nggak. Tuku di Singapura, nggak usah di Singapura, Singosari ya. Istilahnya makannya. Terus dia terbiasa dengan pembantu, wajib Anda kasih pembantu. Ini seperti itulah biasanya. Setelah sengsara baru kok 3 bulan, 4 bulan, setahun sadar. Waduh rek, ngene dari Pertamini rek. Ya, sudah nggak lihat lagi seorang laki-laki tadi itu. Kalau membela-bela nih rabi sampai ninggalno kekayaannya demi kesolehan laki-laki itu awet. Karena kekayaan itu bukan di situ. Dia akan semakin tenang hidupnya dengan suami yang soleh, ahli ibadah, seneng deh. Daripada sowoge pisan, ahli narkoba, tambah sumpek. Nah, jadi seperti itu. Jadi wajib suami memberikan nafkah kepada istri yang pantas buat dia. Ya, tergantung dia ini dari keluarga apa. Ya, sepantasnya. Kata ulama, kalau tidak salah sehari itu setengah mud bagi orang suami yang miskin atau ya suami yang miskin itu wajibnya membeli nasi untuk makan setengah mud. 1 mud itu 1 mud itu 0,7 kilo. Jadi sehari setengah, berarti 3,5 on ya. 3,5 on nasi itu cukup kayak ibu-ibu ini mangan sedino sehari 3 kali. Cukup ya. Tergantung, pokoknya kalau bapaknya suaminya tadi itu nggak mampu setengah. Kalau mampu, kalau setengah-setengah mampu mutawasid 3/4. Kalau mampu 1 mud 0,7 kilo. Oh cukup ya rek. Jadi nggak sampai 1 liter atau nggak sampai 1 kilo nasi dinanak. 1 kilo itu wakil loh rek. Itu sehari. Makanya tergantung bojone. Bojone kuru setengah cukup. Rodok melemu titik 3/4. Lemu itu 0,7 kilo. Lu sing lawemu maneh. Sedekahno ae.
Terus ya seperti itu. Jadi kewajiban hak suami adalah memberi nafkah, membelikan baju. Terus membelikan baju itu setiap musim, kiswah itu setiap musim. Musimnya kalau di Arab 6 bulan sekali, musim dingin, musim panas. Kalau di Eropa 4 musim, musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. 4, berarti setiap tahun belikan baju 3 bulan sekali. Harus sekali. Kalau di Indonesia berapa musim? Musim apa, Rek? Indonesia ini musimnya paling banyak. Musim durian, musim mangga, musim kelengkeng. Ya. Kalau di Indonesia ini karena tropis, satu musim. Enak rabi di Indonesia, berarti setahun sepisannya cukup. Anggap musim 2 sudah, musim hujan dan tidak musim hujan. Berarti setahun 2 kali. Ya, setahun 2 kali. Ya persis di negeri Arab 2 kali setahun. Musim dingin, musim panas, itu aja. Nah, maka itu belikan baju yang pantas. Itu wajib. Bapak-bapak tiap 6 bulan belikan baju wajib. Kecuali kalau emang istri bapak iki cukup. Kadang ada suami itu tidak bisa belikan istrinya baju itu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak tahu tuku kelambi. Ya, istrinya solehah, gak tahu nuntut. Tapi itu hak. Kalau Anda minta bisa. Wis ngene wis, mentahane wis gak usah. Boleh Bu. Tak jari sampean Bu. Pak, iki mestine wis 6 wulan tuku kelambi. Waduh ngene wis mentane wis gak usah kelambi. Kelambi sing biyen tak gaene wis. Mentane. Nah, pantasnya buat dia itu beli baju berapa? Ibu-ibu kalau beli baju untuk satu musim, baju itu semuanya ya. Baju luar, baju dalam. Ya. Tergantung. Nek sampean dari keluarga biasa 500, kalau keluarga agak anuan 1 juta, 2 juta. Nek sampean lihat masih bagus semuanya ya wis. Mentane tok sego liyane rek suku Indomie sembarang kali ini. Seperti itu. Wa ri'ayah hukukihim, memperhatikan hak-hak mereka, membimbing mereka ke tugas-tugasnya dalam agama. Wa ma fihi salamatihim wa najatihim fid daril akhirah, suami harus wajib menuntun istri dan anaknya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Di antaranya sekolahkan di pondok-pondok pesantren. Kon tak kandhani. Kon ojo bangga iso nyekolahno anak saya nanti kuliah di Jerman. Itu tidak penting. Yang penting itu anakmu selamat dunia gak? Selamat akhirat gak? Bisa ngaji enggak? Ngerti agama enggak? Sholatnya bener enggak? Kalau itu sudah bener, sakarepmu mbok tekek endi? Kalau enggak, kau tanggung jawab sama Allah. Makanya paling enak sekolah no anak itu di pondok pesantren. Setelah sekolah pondok pesantren, anak itu nanti sholat bener, sudah dia nanti kuliah di mana aja monggo. Tapi tetap dibimbing terus. Kalau anak perempuan jangan dikuliahkan luar kota. Pondok boleh, dan pondok pun harus yang lihat yang jelas gurune, syariate, akhlaki. Jangan sampai nanti sampean pondok no anak ke pondok pesantren yang kiainya model kayak sing di Bandung. Longgo mbek anakmu wedok bareng. Merasa ini kiai kayak mahram, salaman, ambung tangan anakmu nang gini kiai ini. Oh, saya sampai detik ini santri putri saya mukanya kayak apa enggak tahu saya. Saya kalau ngajar tutupan kayak gini, ini tutupan seperti ini enggak kelihatan sama sekali. Sampai detik ini. Terus mereka lihat saya lewat televisi. Sampai detik ini saya, meskipun mereka pakai cadar. Pondok putri saya ini pakai cadar, ngadepi saya pakai cadar kan mestinya boleh, tapi tidak. Mesti harus hati-hati urusan kayak gini.
Lah iki pondok-pondok gak jelas ya. Anake kiai atau anake kiai ketemu santri wedok kayak kanca. Terus anakmu mbok pondok kayak ngono. Ya kok sing salah. Jangan. Pastikan mana pondok putri, mana pondok putra, mana rumah kiainya, mana rumah habibnya. Oh di situ, oh gini, oh iya bagus. Adapun ikhtilat campur laki perempuan haram. Masih kiai ini, mau sama kiai ku, mbak habib ku nabi apa, malaikat apa, gak duwe nafsu. Malah kiai habib ku bayar, ujube papat-papat. Ayah Habib itu, ini ujube gak utas rek. Iku editor loh ya gini. Ujubku ketok ruwet juga ya aku. Kau ngaji mana aku dek gini. Ini kiai punya anak, punya rabi loro telu, Habib yang ngono, terus mahram ini. Lu kan kok salaman santri wedokmu, wis tak anggap anakku. Apa kan iki? Rasulullah itu dalam satu riwayat disebutkan dari sifatnya Nabi Muhammad tidak pernah musafahah dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Kurang top apa Rasulullah jaga hawa nafsunya? Apa ini ada yang lebih merasa lebih dari Rasulullah? Habib kiai iki, oleh aku gak tak anggap anak. Hei, kan lu top kok kanjeng Nabi ya kau nih? Lebih bisa menjaga hawa nafsu dari Rasulullah. Ngasih nasihat Pak santri putrinya dimasukkan kamar 4 mata toko lah raimu ini danan kayak gini. Yang salah orang tuanya. Jangan masukkan anaknya ke pesantren yang tidak berpegangan dengan syariah. Syariah bagaimana? Laki perempuan pisah. Guru yang ngajar pondok perempuan ya orang perempuan. Laki-laki kalau memang ada dijaga, tutupan, pakai jarak atau bagaimana. Ini pertama pondok pesantren. Wah itu enak, paling enak untuk memberikan haknya anak di pesantren. Lah yang bahaya kalau sudah masuk kuliah. Lah saiki pesantren aja kayak gitu bahayanya, apalagi kuliah hadirin. Lanang wedok ya campur, guru nih lanang wedok ya campur. Makanya kata ulama, orang di universitas yang seperti itu ilmunya kurang barokah. Gimana mau barokah? Kadang-kadang gurunya nggawe celono sakmene. Terus mahasiswanya gak iso fokus rek. Waduh rek. Sulum hari Jes. Nggih. Nayamul rek. Oh. Dosennya, saya pernah lihat di Instagram itu ada dosen tercantik bikin mahasiswa, ya ngopo kuliah kok. Jadi lebih parah lagi itu universitas. Hanya kemarin itu kalau yang rame-rame ada pesantren pelecehan seksual dan ini terlalu dibesar-besarkan. Ini pengalian isu aja. Karena apa? Karena universitas lebih parah. Lebih parah itu pelecehan mana hadirin, pergaulan bebas nggak sedikit kan ada lulus ayo turu ayo nggak banyak yang seperti itu cuman kenapa kok nggak disebarkan itu lebih parah mana ada ndak ustadz kayak ngono ayo kan kepingin lulus ustadznya nggak ada. Kejadian ini jumlah universitas pondok pesantren di Indonesia ini ribuan, kejadian cuma tidak sepi dari 10 pesantren. Sekarang kita lihat berapa jumlah universitas, berapa pelecehan seksual yang terjadi. Lebih banyak, cuma tergantung siapa yang media, yang punya megang media. Yang pegang media lulusan pesantren atau lulusan universitas. Nah iya, ya yang di situ diribut-ributin ada apa-apa ini. Kalau saya lihat, kelihatannya banyak orang yang takut karena yang namanya pesantren ini sekarang waduh kewalahan, menerima murid ini kewalahan. Pesantren saya ini inden-inden
Sampai bangun dulu, aku bangunan itu. Sekarang mau bikin cabang sana, mau bikin cabang sini. Kenapa? Karena antusias umat Islam sekarang masukkan anaknya ke pesantren. Karena dilihat yang paling selamat kalau sudah anak itu di pesantren. Apalagi zaman sudah seperti ini. Narkoba di mana-mana, miras, pergaulan bebas, terus gak karu-karuan. Ketar-ketir wong tua ini. Nah, ketika ketar-ketir wong tua, orang tua yang ketar-ketir ini orang tua yang tahu apa kewajiban yang harus dilakukan untuk anaknya. Ini menyelamatkan mereka dunia akhirat. Akhirnya dimasukkan ke pesantren. Nih, masuklah ke pesantren. Bagus. Ini punya anak harus dimasukkan pesantren. SMP 3 tahun atau SMA 3 tahun. Kalau mau bagus lagi SMP SMA di pesantren. Habis itu mau kuliah di universitas manapun monggo. Jadi golek dadi pejabat genah. Lek wis gak nyantri dadi pejabat wis sambutane keliru kabeh. Nggih. Ya, saya pernah ngisi ceramah ono pejabat. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la in syakartum la azidannakum. Ya, Nabi bersabda, la in syakartum, tak jauh lah pejabat. Duduk Nabi ku Quran. Ayat Quran kok Rasulullah bersabda. Kok ngawur ya. Ngapalnone gak jelas ini. Tapi jenenge pejabat kok pinter ngomong. Begitu saya ngomong Quran. Oh, itu ayat Quran Habib ya. Apalagi Quran tambah kuat dalilnya. Yang pinter ngomong wong-wong. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.